Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, kita bertemu kembali di segmen Jibril dalam kajian membangun personality. Kali ini kita pindah surat ya. Kita pindah ke surat Yusuf. Di surat Yusuf kita bertemu dengan derivasi lafaz akal yang dibentuk dalam label kelas kata verba. Mari kita baca saja ayatnya. Ini dari ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra. Banyak penerjemah yang ngambil titik aman sehingga mereka menerjemahkannya hanya Allah yang tahu. Ya. Tapi kita nggak bahas itu. Yang kita bahas adalah tentang akal ya. Jelas di sini katakan ini adalah ayat dari tinjauan perbatimnya saja sudah jelas ini Alif Lam Ra merupakan ayat. Ini tilka ayatul kitab. Ini adalah ayat yang berbentuk jamak nih ayatnya ya. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Mubin. Mubin itu dikata bayan, jelas. Nah, jadi untuk penjelas sesuatu itu harus berangkat dari kitab. Inna anzalnahu. Nah, sesungguhnya kami menerbitkannya, menuzulkannya, hu-nya itu merupakan antecedent dari kitab itu ya. Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Nah, jadi yang dimaksud dengan la'alakum ta'qilun itu meniscayakan agar kalian, akal sini bentuk dalam kata kerja kan, bekerja. Akalnya itu bekerja. Apa impuls agar akal itu bisa bekerja? Nah, impulsnya karena inna anzalnahu Qur'anan Arabian, karena kitab itu diterbitkan dalam, kalau di sini diartikan berbahasa Arab katanya. Enggak, bukan berbahasa Arab. Jadi kitabullah itu bukan berbahasa Arab. Arabian itu kearaban ya. Kita komparasi dengan lafaz kemerahan misalnya. Kemerahan itu bukan berarti merah. Sama, Arabian itu kearaban artinya bukan bahasa Arab tapi mirip bahasa Arab ya. Seakan-akan ya, atau hanya gaya bahasanya saja yang mirip dengan
bahasa Arab begitulah. Nah, kalau saya lebih senang menerjemahkannya dengan bergaya bahasa khusus, yang memiliki gaya bahasa khusus. Jadi hanya gaya bahasanya saja yang berbeda. Nah, cuman gaya bahasa ini bisa memberikan impuls agar akal kita itu bekerja. Nah, jadi ini masuk dalam penyempurnaan akal gitu. Bagaimana caranya agar akal kita ini bisa pintar misalnya gitu kan? Ya, belajar kitabullah. Gitu. Belajar kitabullah. Karena gaya bahasanya saja bisa meningkatkan intelijensia akal gitu. Kenapa selama ini kita belum bisa atau susah memahami ayat-ayat Allah di kitabullah ini? Karena kita belum tunduk, belum patuh pada Arabiannya itu. Ya, kita tidak tunduk, tidak patuh pada sistem linguistis Arabiannya. Gitu. Belum pun dibaca ayat kita sudah punya komprehensif sendiri. Kita punya pemahaman sendiri. Jadi kadang-kadang kita memahami Quran itu dengan menggunakan pemikiran sendiri. Nah, itu yang bahaya. Tidak berdasarkan sistem linguistisnya, tidak berdasarkan Arabiannya. Nah, begitu. Jadi siogianya tunduk dan patuh dulu kepada Arabiannya. Nah, untuk mendukung atau menambah komprehensif, maka tinjauan-tinjauan linguistisnya itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Begitu. Makanya di channel kami Bukan Tuhan ini saya lebih menekankan kepada tinjauan secara linguistis ya. Karena setelah kita paham secara linguistis, dia akan membayan dengan sendirinya sebenarnya. Macam gitu kan, Arabian misalkan. Secara linguistis dia kan itu kan bentuknya masdar gitu, jadi nggak bisa diartikan Arab saja gitu. Kearaban, mana duluan antara kitabullah dengan peradaban Arab? Ayo, sebelum peradaban Arab ada, kitabullah sudah duluan ada gitu. Jadi lugatnya saja atau maharatnya saja mirip bahasa Arab. Tapi ternyata orang Arab sendiri nggak bisa memahaminya kok. Banyak orang Arab yang nggak ngerti. Kalau Quran itu memang benar-benar bahasa Arab, tentunya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal pasti Islam. Kenapa mereka akhirnya menjadi kafir? Karena mereka nggak ngerti. Mereka saja yang ngaku-ngaku tuh kan. Nah, tapi jauh orang Arab sendiri dari Quran. Ya, jadi karena diawali bukan karena iman, tapi dari pengertian, akhirnya malah menambah kekafiran. Jadi setiap ayat itu punya Arabiannya masing-masing ya. Cara dia mengungkap itu berbeda-beda, itulah kitabullah itu. Tidak bisa asal sama bentuknya lantas sama pengertiannya, enggak. Jadi bisa mungkin halnya sama tapi cara mengungkapnya beda. Cuman repotnya kalau kita sudah punya pengertian sendiri, tapi mencoba membaca ayat, pasti akan melakukan perlawanan terhadap ayat. Gitu. Jadi Quran itu mubin, ya. Kitabul mubin, kitab yang jelas. Gitu. Orang cerdas atau orang yang pintar otaknya bukan karena pintar ngomong atau pintar cerita,
Tapi kalau dia mubin karena Allah, nah, itu standarnya. Jadi standar kepintaran seseorang itu ditinjau dari seberapa mubin dia terhadap Quran ini, seberapa jelas dia terhadap Quran ini, gitu. Jadi mubin itu adalah orang yang mampu membayan, ya, mampu menjelaskan. Sederhana memang, tapi di balik itu dia bisa membuat konsep, membuat pola, ngerti porsi dan proporsi ayat, gitu. Proporsional menggunakan ayat. Makanya kajian membangun personality ini semua tinjauan referensinya saya ambil dari kitabullah ini sesuai dengan porsi dan proporsinya. Kita bicara akal ya harus mencari ayat yang berkaitan dengan akal, gitu. Ini kadang-kadang kita bicara A, ayatnya landasannya B, ini kan udah gak nyambung. Itu tandanya orang itu otaknya gak sehat, gitu kan. Gitu. Banyak gitu yang dakwah menggebu-gebu. Ayat yang dibacanya apa, yang dijelaskannya apa. Itu tandanya dia belum mubin, belum jelas. Gitu. Jadi memang kelemahan kita itu kita tidak terlatih dengan menganalisa suatu kalimat secara perbatin, secara tekstual. Nah, tekstualnya belum kita pahami, kita sudah langsung ke pemahaman sendiri. Nah, itu tandanya la ta'qilun. Ya, jadi kesimpulannya, untuk meningkatkan intelijensia akal itu, maka generatornya harus digeneratori oleh kitabullah ini. Dengan yang gaya bahasanya saja, dia mampu meningkatkan mobilitas akal. Kenapa akal kita saat ini mudah pusing, ya, gampang capek, gampang hang? Ya karena mungkin generatornya data yang diterima oleh akal kita ini datanya sudah rancu, bukan data yang bersumber atau digeneratori oleh kitabullah. Maka siap-siap saja ketika data yang diterima akal kita bukan dari kitabullah, pasti lama-kelamaan akal kita akan menjadi hang atau miring. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.